Thank you yang udah mau. Ya semoga suka. الفلق والناس
سؤالها تمت مع الأضراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wa sallam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi ajma'in. Wa kulli ashabihi ajma'in radhiyallahu anhum. Khususan sahabatul kiram wa karamul muslimin radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Faslun utawi iki iku fasal fi ta'zimil ilmi ing dalem nerangake ngagungake ilmu wa ahlihi lan ahli ilmu. I'lam warwa sapa sira bi anna talibal ilmi kelawan satuhune wong kang luruh ilmu iku layanalu ora merkoleh sapa talib al ilma ing ilmu wala yantafi'u lan ora bisa ngalap manfaat sapa talib bihi kelawan ilmu illa bita'limil ilmi angin kelawan ngagungake ilmu wa ahlihi lan ahlin ilmu wa ta'limil ustadi lan ngagungake guru wa tauqirihi tegese ngagungake guru. Kila den ucapake atau den dawuhake opo ma wasolaman ila akhirihi ma wasola ora tumeka sopo man wong wasola kang tumeka sopo man illa bil hurmati angin kelawan mulyaake wa ma sakotolan ora gugur sopo man wong sakoto kang gugur sopoman illa bitarkil muhurmati illa bitarkil hurmati angin kelawan ninggal mulia ake wa ta'limi lan ngagungake. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang keempat kalau nggak salah dari kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji menerangkan tentang mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu. I'lam bi anna talibal ilmi, ketahuilah bahwasanya seorang talibul ilmi, seorang yang mencari ilmu, seorang santri, seorang siswa, seorang murid, seorang mahasiswa atau siapa saja yang sedang mencari ilmu, ini la yanalul ilma, tidak akan mendapatkan ilmu apa yang dia cari.
wala yantafi'u bihi, juga tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut kecuali illa bi ta'limil ilmi, kecuali dengan memuliakan atau mengagungkan ilmunya, wa ahlihi, dan ahli ilmunya, wa ta'limil ustadi, dan mengagungkan ustaznya atau gurunya. Jadi kita yang sedang mencari ilmu capek-capek dengan berbagai macam rintangan, hambatan ataupun ujian. Orang mencari ilmu pasti ada ujiannya, ada rintangannya, ada tantangannya. Capek-capek mencari ilmu ini tidak akan mendapatkan ilmunya dan juga tidak akan mendapatkan kemanfaatan ilmu tersebut kalau kita tidak mau mengagungkan ilmunya, dan juga tidak mau mengagungkan ahli ilmu atau orang yang berilmunya, dan juga kita tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan manfaat ilmunya. Yang ketiga, kalau kita tidak mengagungkan atau menghormati gurunya, ya, atau ustadznya, atau kiainya, atau siapa saja yang mengajarkan ilmu tersebut. Jadi ini ya syaratnya kalau kita pengen diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu, ya, diberi kemudahan atau kemanfaatan dari ilmu ilmu atau apa yang kita cari, maka syaratnya ini ada 3: mengagungkan ilmu atau memuliakan ilmu, kemudian mengagungkan atau memuliakan ahli ilmu, ya, atau orang yang punya ilmu, dan yang ketiga mengagungkan atau memuliakan ustadznya atau gurunya atau kiainya atau yang siapa saja yang ngajar kita. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmah. Diucapkan bahwasanya ma wasala man wasala illa bil hurmah, seseorang tidak akan mendapatkan apa yang dia cari, ya, atau sesuatu itu tidak akan didapatkan kalau tidak menghormatinya, atau dibaliknya, sesuatu itu akan mudah didapatkan manakala seseorang itu menghormati sesuatu tersebut. Wa ma wasaqata man saqata illa bitarkil hurmah wa ta'limi. Sesuatu juga akan gugur, akan hilang, ya, kalau seseorang tersebut tidak atau meninggalkan memuliakannya. Jadi artinya kita mencari ilmu, ya, maka ilmu tersebut tidak akan didapatkan kalau kita tidak menghormatinya. Atau sebaliknya, kalau kita meninggalkan atau tidak mau menghormati, tidak mengagungkan ilmunya, maka ilmu tersebut juga akan hilang, akan gugur. Wakila lan den dawuhake al-hurmatu utawi mulyaake iku khairun luwih bagus minat taati tinimbang saking ngabekti. Ala taro anata ora weruh sapa sira annal insana ing setuhune menungsa iku la yakfuru ora dadi kufur sapa man atau sapa nas atau sapa insan bil maksiati sebab maksiat. Wa innama yakfuru lan angin pestine dadi kufur sapa nas bitarkil hurmati sebab tinggal mulyaake. Diucapkan atau didawuhkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Memuliakan atau menghormati itu lebih bagus daripada
taat atau daripada berbakti. Menghormati itu lebih bagus daripada berbakti. Ala taro annal insan la yakfuru bil maksiyah. Apakah kalian tidak tahu annal insan la yakfuru bil maksiyah, bahwasanya manusia itu tidak kufur karena maksiatnya. Seseorang berbuat maksiat itu bukan yang menjadikan kufurnya, itu bukan maksiatnya. Yang menjadikan kufur seseorang itu bukan karena maksiatnya. Wa innama yakfuru bitarkil hurmati. Tetapi yang menjadikan kufur seseorang itu karena meninggalkan atau tidak menghormati. Tidak menghormati kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sudah tahu maksiat ini kan sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang dilarang oleh Rasul, sesuatu yang dilarang oleh syariat. Tetapi dia melanggar itu karena apa? Karena tidak mau memuliakan Allah. Jadi udah yang melarang Allah, udah tahu yang melarang Allah, tetapi dia langgar, berarti namanya tidak menghormati yang menyuruhnya atau yang melarangnya. Seperti halnya kita misalkan sama orang tua udah malam nih, misalnya udah malam di rumah, kamu jangan keluar rumah, di rumah saja, udah jangan main keluar lagi, udah malam. Tapi kamu melanggar. Ini kan secara otomatis berarti kamu tidak menghormati orang yang menyuruhnya atau orang yang melarangnya. Kalau dia menghormati pada orang yang melarang atau yang menyuruhnya, pasti dia akan patuh. Jadi yang menyebabkan kufur seseorang itu bukan karena maksiatnya, tetapi yang menyebabkan kufur seseorang itu karena tidak memuliakan atau tidak menghormati yang menyuruhnya. Atau sama saja kita ada peraturan di pondok, misalkan setiap santri harus jamaah, setiap santri harus setoran, harus ngaji, harus belajar dan seterusnya. Tetapi ada santri yang melanggar. Ini kan secara otomatis berarti dia tidak menghormati dari orang yang buat peraturan tersebut. Seperti itu. Jadi orang tidak taat pada peraturan itu berarti dia secara otomatis tidak menghormati pada si pembuat peraturan. Orang melanggar peraturan dari yang sudah dibuat, berarti secara otomatis dia tidak mengindahkan atau tidak mematuhi, tidak menghormati, tidak memuliakan orang yang membuat peraturan tersebut. Sama halnya ini, annal insan la yakfuru bil maksiyah wa innama yakfuru bitarkil hurmati. Bahwasanya manusia itu tidak dianggap kufur karena maksiatnya, tetapi manusia dianggap kufur itu karena meninggalkan atau tidak memuliakan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya yang melarang maksiat, tapi dia langgar, berarti dia tidak memuliakan, dia tidak menghormati. Nah ini makanya menghormati ilmu itu sangat penting. Tadi yang pertama, jadi seseorang yang mencari ilmu, siapa saja, disebutnya muridkah, santrikah, mahasiswakah dan seterusnya, ini tidak akan mendapatkan ilmu dan juga tidak akan mendapatkan manfaat ilmu kalau dia tidak mau menghormati ilmunya. Wa min ta'zimil ilmi lan iku tetap setengah saking ngagungake ilmu. Ta'limul muallimi utawi ngagungake wong kang mulang atau guru. Di antara mengagungkan ilmu yaitu ta'limul muallim, yaitu mengagungkan atau menghormati atau memuliakan
orang yang mengajarnya, yang jadi gurunya, yang jadi ustadznya, yang jadi kiainya. Ya. Qala dawu sapa Aliun Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana utawi ingsun iku abdun kawula, iku abduman kawulane wong allamani kang mulang sapa man ing ingsun harfan ing huruf wahidan kang siji. Insya lamun karep sapa man ba'a mongko ngadol sapa man wa insya lan lamun karep sapa man ataqo mangka merdeka ake sapa man wa insya lan lamun karep sapa man istaraqo mangka dadi ake budak sapa man. Setengah atau diantara mengagungkan ilmu adalah mengagungkan gurunya, memuliakan gurunya, memuliakan ustadznya, memuliakan orang yang mengajarnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau adalah menantu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dawuh anna abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya itu adalah hamba sahaya atau harfan wahidan, baik itu mengajarnya satu huruf saja. Jadi kata Sayyidina Ali, orang yang mengajarkan kita meskipun satu huruf saja, itu kita sudah ibaratnya sudah seperti insya ba'a wa insya ataqa wa insya istaraqo. Kalaupun orang yang mengajarkan kita satu huruf saja, kita pernah diajarkan oleh si A, satu huruf saja. Ini tadinya kita sama sekali nggak tahu yang namanya huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Satu huruf ini yang namanya alif, kita jadi tahu satu huruf seperti itu saja. Maka kata Sayyidina Ali, kalau misalkan guru yang mengajarkan saya tersebut itu mau menjual saya, ataupun mau memerdekakan saya, atau mau istaroko, mau menjadikan budak, menjadikan saya sebagai hamba sahaya, maka itu beliau ikhlas. Beliau mau. Jadi saking apanya? Saking berharganya seorang atau posisi orang yang mengajar kita. Jadi kita diajarkan oleh seseorang satu huruf saja, itu kalau menurut Sayyidina Ali, itu kita mau di apa aja itu, boleh. Kalau hamba sahaya kan diperjualbelikan, ibaratnya dipindah. Ini misalkan kalau dulu kan ada sistem perbudakan, ada sistem perbudakan seperti itu. Misalkan saya punya budak nih, terus wah ini tenaganya udah loyo, udah nggak bisa kerja lagi, maka dijual. Ayo siapa yang mau ini dijual? Misalkan 500.000, terus dijual belikan seperti itu, seperti hewan. Jadi ini menurut Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Insya ba'a wa insya ataqa wa insya istaraqo. Saya itu hamba sahaya dari orang yang mengajarkan saya meskipun satu huruf. Kalaupun beliau itu mau menjual saya, kalaupun dia atau beliau mau memerdekakan saya, atau beliau mau menjadikan saya budak, saya siap. Nah, seperti itu. Ini memuliakan guru itu sampai seperti itu. Meskipun itu kalau sekarang nggak mungkin. Tapi artinya diibaratkan sampai seperti itu. Jadi ini sebuah iktibar, sebuah pelajaran bagi kita betapa mulianya seorang guru, betapa mulianya orang yang mengajarkan kita satu huruf saja. Kita kadang-kadang maaf kita kadang-kadang sebagai santri, sebagai murid, sebagai siswa,
Itu kadang-kadang baru disuruh ya, yang kelihatannya berat sedikit saja udah grundel ya, udah menggerutu ya. Ini berarti ya belum apa? Belum pasnya. Ya, kalau ini digambarkan dengan Sayyidina Ali seperti ini belum pasnya. Dulu itu banyak ya. Banyak ulama-ulama besar dulu ya, banyak menghormati gurunya, memuliakan gurunya itu ya, disuruh apa saja ya, meskipun beratnya itu beliau mau ya. Ada ya, yang di kiai atau ulama di Jawa Timur ada ya, yang ketika nyantrennya itu apa, disuruh kalau ada orang panen ya, disuruh jadi ya ibaratnya jadi kuli ya, kemudian ya dapat bagiannya ya. Kalau ada orang panen ya. Nah, kalau sekarang apa itu kalau di sini namanya? Kalau panen tuh bukan tandur. Kalau panen apa itu? Ya, kuli panen itu ya ngarontog. Caranya ngukuli ngarontog ya, seperti itu. Udah dari pagi ya, sampai zuhur ya, atau mungkin sampai sore ya, kemudian dapat bagiannya ya. Tapi ternyata ketika sampai di pondok ya, ternyata bagian tersebut udah capek-capek dari pagi ya, ternyata diminta oleh gurunya, oleh kiainya, tapi ikhlas ya apa, ternyata jadi ulama besar ya, seperti itu. Jadi ya, pengorbanan kita ya, sebagai bukti menghormati dan memuliakan guru ini ya, ternyata sangat sangat menentukan tadi ya, kemanfaatan ilmu ya. Ini yang bicara bukan saya pribadi ya. Ini kitabnya. Jadi anna talibal ilmi la yanal ilma wa la yantafi bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahli wa ta'zimil ustaz ya. Dan di antara mengagungkan guru adalah seperti itu ya. Menurut Sayyidina Ali tadi, saya itu sebagai hamba saya dari orang yang mengajarkan saya meskipun satu huruf ya. Waqad unsyitulan teman-teman dan syairake sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono ngagungaken ilmu ya, disyairkan ya. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami. Ra'aitu ningali sapa ingsun ahaqqal haqqi ing luwih hak-hake perkara hak haqqal muallimi ing hakke guru wa aujabahu lan luwih wajibe hak apane hifdzon ngraksane ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Laqad haqqa yakti teman-teman bener apa ayyuhda yen tah den aturake ilaihi maring muallim karomatan krana mulyaake. Ditanglimnya harfin kelawan karena mulang huruf wahidin kang siji opo alfu dirhami 1000 dirham. Disyairkan yang ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallim. Saya melihat bahwasanya yang lebih hak bagi adalah atau yang lebih hak pada perkara yang hak adalah haqqal muallimi, haknya seorang guru. Wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimin. Maka wajib bagi setiap muslim itu untuk menjaga hak tersebut. Laqad haqqa ayyuhda ilahi karomatan. Maka sungguh laqad haqqa ayyuhda ilahi karomatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami.
sungguh pantas, sungguh pantas ketika seseorang ayyuhda, jadi dimana aturake atau menghadiahkan, ketika seseorang menghadiahkan 1000 dirham, 1000 dirham kepada siapa? Ilaihi, kepada muallim, kepada orang yang mengajar kita, kepada guru kita, li ta'limi harfin wahidin, karena mengajar satu huruf. Jadi menurut beliau sungguh pantasnya atau pantas-pantas saja seseorang memberi hadiah 1000 dirham kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada kiainya, ya. Karena apa? Karena telah mengajarkan satu huruf. Satu huruf dihadiahi 1000 dirham. Atau 1000 dirham berapa ya? Jelas banyak lah ya. Satu huruf 1 dirham, 1000 dirham. Pantas-pantas saja ya. Orang mengajarkan satu huruf dihadiahi ya dengan 1000 dirham. Ini menunjukkan bahwasanya begitu begitu harus dihormatinya, harus dimuliakannya ya seorang guru ya atau seorang yang telah mengajarkan kepada kita ya ilmu meskipun satu huruf. Fa inna man 'allamaka harfan mimma tahtaju ilaihi fiddin fa huwa abuka fiddin. Fa inna man maka setuhune wong 'allamaka kang mulang sapa man ing sira harfan ing sak huruf mimma saking barang tahtaju kang hajat sapa sira ilaihi maring ma fiddini ing dalam agama fahuwa mangka iku utawi man abuka iku bapak siro fiddini ing dalam agama. Fa inna man 'allamaka harfan, sesungguhnya orang yang mengajarkan kamu atau yang mengajarkan kita satu huruf mimma tahtaju ilaihi fiddin atau mengajarkan pelajaran kepada kita dari apa-apa atau pelajaran yang berhubungan dengan agama fahuwa abuka fiddin, maka orang tersebut pantas atau bisa disebut sebagai orang tua kita atau bapak kita. Makanya dalam ajaran Islam ini kan orang tua itu ada 3. Satu, orang yang melahirkan kita, ibu bapak kita. Kemudian 2, orang yang melahirkan pasangan kita atau disebutnya mertua kita. Itu sama saja posisinya sebagai orang tua kita. Kemudian satu lagi ini orang yang mengajarkan kita atau guru kita. Jadi orang tua itu ada orang tua asli kita maksudnya orang yang ibu bapak kita, kemudian ibu bapak mertua kita, kemudian satu lagi orang yang mengajarkan kita. Tiga-tiganya harus dihormati, sama saja itu orang tua kita. Wa kana lan ana sapa ustadzuna guru kita asy-syaikhu kang dadi syekh al-imamu kang dadi imam Sadiduddin rupane Sadiduddin Asy-Syairazi kang bangsa Syairazi rahimahullah taala rahimamugi paring rahmat ing syekh sapa Allah Gusti Allah taala hale mahaluhur sapa Allah iku yaqulu dawuh sapa ustaduna qala wisdawu sapa masyayikhuna pira-pira guru kita rahimahumullah rahimamugi paring rahmat hum ing masyayikhuna sapa Allah Gusti Allah man utawi sapane wong iku aroda ngarepake sapa man ayyakuna ing yata ana sapa ibnuhu anak lanange man aliman iku wong kang alim yang bagi maka sayegja yang bagi maka sayegja itu seyogianya atau sebaiknya
Opo ayyura'iya yen tangreksa sapa man al-ghuraba ing pira-pira wong kang manca negara minal fuqaha'i saking pira-pira wong ahli fikih. Ghuraba atau apa tadi, manca negara itu maksudnya orang yang berkelana, orang yang berkelana sedang mencari ilmu. Wa yukrimahum lan mulyakake sapa wong ing ghuraba, wa yu'azzimahum lan ngagungake sapa wong ing ghuraba, wa yut'imahum lan aweh mangan sapa wong ing ghuraba, wa yu'tiyahum lan paring sapa wong ing ghuraba syai'an ing suwiji-wiji. Fa illam yakun mangka lamun ora ana sapa ibnuhu anak lanange wong iku aliman alim, iku aliman alim, yakunu mongko bakal ana sapa hafiduhu putune incu cucunya iku aliman wong kang alim. Didawuhkan atau diucapkan oleh Ustaduna Asy-Syaikh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi. Beliau berkata bahwasanya guru-guru beliau itu mengatakan man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang ingin punya anak yang alim, alim, yang pintar agama, yang alim, maka yang bagi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha, maka seyogyanya atau sebaiknya itu menjaga ghuraba, orang yang berkelana mencari ilmu, kemudian memuliakannya, wa yut'imahum dan juga memberi makanan, wa yu'tiyahum syai'an dan juga memberi sesuatu kepada mereka. Jadi kalau kita pengen punya anak, pengen punya putra yang soleh, yang alim, pokoknya yang kita harapkan, maka menurut beliau itu kita harus tadi memuliakan orang yang punya ilmu. Kita pengen punya keturunan yang baik, kita harus memuliakan orang yang berilmu. Wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yut'imahum, memberi makan, dan juga memberi sesuatu. Fa illam yakun ibnuhu aliman, kalau misalkan anaknya ternyata tidak jadi alim, atau misalkan belum alim, belum yang sesuai diharapkan, maka yakunu hafiduhu aliman, maka nanti kalau misalkan nggak ninggang ke anaknya, nanti incunya, cucunya juga akan jadi orang alim. Ini makanya tadi salah satu syarat kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat antara lain menghormati orang yang berilmu. Kita pengen punya keturunan yang soleh, kita pengen punya keturunan yang alim, kita pengen punya keturunan yang hafid, yang hafidho, dan seterusnya sesuai yang kita harapkan, maka kita harus tadi menghormati, mengagungkan kepada orang yang berilmu. Ini bukan cerita bohong, bukan cerita bohong, tapi ini karena live, nggak usah disebutkan identitasnya. Ada ulama besar, santrinya banyak. Dulunya itu orang tuanya itu orang biasa saja, maksudnya bukan kiai lah, bukan kiai. Tapi apa? Tetapi ta'zim, menghormati, atau memuliakan kepada orang yang berilmu itu benar-benar. Orang tuanya, bapaknya itu hanya seorang nelayan, taunya nelayan, kerja cari laut, cari ikan di laut. Tetapi
antiknya, ya, saking taklimnya, saking ya kepada orang yang ahli ilmu, ya, ketika dia ya mendapatkan ikan yang besar, ya, itu nggak dijual, ya, tetapi malah dihadiahkan atau diberikan kepada kiai setempat atau kepada ustadz setempat. Karena apa? Karena saking taklimnya kepada orang yang berilmu tersebut. Kalau secara logisnya ini nggak mungkin ya orang ya, ibaratnya ya, meskipun kalau Allah menghendakinya mungkin saja ya, ibaratnya orang tuanya biasa saja ya, tadi sebagai nelayan saja ya, tetapi tadi karena kalau mendapatkan ya ikan yang besar malah nggak dijual, tetapi dihadiahkan kepada seorang kiai. Ternyata ketika punya anak ya, jadi orang yang alim, ya, santrinya banyak ya. Nah ini membuktikan seperti itu. Nah ini tadi disebutkan fa'ilam yakun ibnuhu aliman ya. Kalau misalkan anaknya nggak jadi orang alim ya, hafiduhu aliman, maka nanti cucunya akan jadi orang yang alim. Jadi artinya ya, asar atau labet atau bekas dari kita berbuat baik ya, itu pasti ada balasannya ya. Jadi kalau kita menghormati orang yang ahli ilmu ya, insya Allah ya, anak atau keturunan kita itu jadi orang yang berilmu, jadi orang yang alim ya, seperti itu. Wa min tauqiril muallimi lan iku setengah saking mulia ake guru. Allah yamsya utawi yen tah orang laku sapa wong amamahu ing ngarepe guru. Wala yajlisalan yen tah ora lungguh sapa wong maka nahu ing dalem panggonane guru. Wala yabtadi alan yen tah ora ngawiti sapa man al kalama ing gunemane guru. Indahu ing dalem ngarsane guru illa biiznihi angin kelawan idine guru. Wa min tawqiril muallimi ya, sebagi atau diantara memuliakan guru ya, yaitu Allah yamsya amamah, kita tidak diperkenankan berjalan di depannya, di depan guru kita. Segitunya ya. Allah yamsya amamahnya, kita tidak diperkenankannya. Ini salah satu adab, salah satu tata krama, salah satu sopan santun kepada guru kita adalah kita tidak diperkenankan ya berjalan di depan beliau ya. Ini salah satu memuliakan guru ya. Walaya jilsa makanah, kemudian kita tidak boleh ya, atau tidak diperkenankan duduk makanah di tempat duduknya guru kita. Di tempat duduk guru kita tidak boleh ya. Bahkan ya, kalau di Wetan sana di Lurboyo itu ya, tempatnya ibaratnya guru kita ya, atau masyayikh kita ya, atau bahkan ustaz kita ya, nah, itu sama sekali ya, ibaratnya nggak ada yang berani ya. nggak ada yang berani duduk, itu nggak ada ya. Ibaratnya bersihin saja itu ya, kadang anak-anak tertentu ya, seperti itu saking apa? Saking ta'zimnya. Wala yabtadi al-kalam, kemudian tidak boleh memulai pembicaraan kita kepada indahu ketika kita di bersama guru kita illa biiznihi, kecuali dengan izinnya ya. Jadi tidak boleh memulai ya. Makanya kadang ya, kalau ada atau sopan santun santri memang seperti itu ya, di taklimnya seperti ini ya. Makanya kadang ya, kalau nggak ditanya ya nggak mau ngomong, ada yang seperti itu ya. Wala yuksirul kalam lan yentah orang ngakeh sopo tolib al kalama ing guneman indahu ing dalam ngarsane guru. Tidak boleh
ya, banyak berbicara di depan guru kita. Wala yas'alahu lan yentah ora takon sapa talib ing guru, tidak bertanya ya. Maksudnya tidak bertanya sesuatu yang kira-kira nggak penting ya. Kira-kira nggak penting ya. Syai'an ing swiji-wiji inda malalatihi ing dalam nalikane bosene guru. Ketika kita lihat guru kita ya, atau ustaz kita atau kiai kita kira-kira lagi kurang mood ya, ya udah nggak, jangan banyak nanya ya. Waro'nya lan yentah tersa sopo tolim al wakta ing waktu wala yatukolan yentah orang dodok itu maksudnya berketok-ketok ya. Sopo tolim al baba ing lawang bal yasbiro balik sabar sopo tolim hatta yakhruja hingga metu sopo guru ya. Wayuranyal wakta menjaga waktu ya. Menjaga waktu guru ya. Oh ini guru, misalkan kita mau sholat ke apa ya. Oh kayaknya lagi istirahat ya, nanti ya. Wala ya tukol albab ya, gak usah kotok-kotok Assalamualaikum ya. Ya seperti itu ya. Kalaupun misalkan ya, karena penting-penting banget ya, 3 kali aja Assalamualaikum udah nggak ada ya udah ya. Terus ya ini ya berarti belum ngaji taklim ya. Kalau seperti itu berarti belum ngaji taklim. Bal yasbiru hatta yakhruja, tetapi sabar dulu, sabar. Kesimpulannya falhasil maka utawi cekake atau ringkasannya rembuk iku anau setuhuna tolib iku yatlubu nyupri sapa tolib ridohu ing ridone guru waya jetani bulan ngadohana sapa tolib sakhotohu ing bendune guru. Jadi kesimpulannya ya, tadi dicontohkan kita tidak boleh berjalan di depan guru kita, tidak boleh duduk di tempat duduk beliau, tidak boleh memulai pembicaraan ketika bersamanya kecuali dengan izinnya, tidak boleh banyak berbicara, tidak boleh bertanya ya, kemudian harus menjaga waktu ya, kemudian tidak boleh mengetok pintu ya. Maksudnya kesimpulannya ya, annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sakhotahu. Kita cari ridhonya dan menjauhi dari bendunya. Bendu itu marahnya ya. Jadi jangan sampai kita itu membuatnya marah ya, atau ya Allahumma salimna ya, misalnya membuat sakit hati seorang guru ya. Ini sangat berpengaruh untuk kemanfaat ilmu kita ya. Mungkin kalau kita atau kalian yang masih di pondok itu belum kerasa ya. Belum kerasa. Jadi ternyata ya, ilmu nanti yang bermanfaat itu bukan ibaratnya oh itu pinter ini pinter itu, belum mesti, nggak mesti ya. Kalau ilmu mau bermanfaat itu ada aja jalannya ya, antara lain kemanfaatannya ini tadi ya. Menurut taklim seperti ini ya, hormat kepada guru, hormat kepada ilmunya, hormat kepada ahli ilmu. Wayang tasilu lan miturut sopo tolib menuruti ya, amrohu ing perintah guru. Kita harus menuruti perintah guru selagi fi ghairi maksiatillahi ta'ala. Fi ghairi maksiatillahi ta'ala, ing dalam liyane maksiat Allah Ta'ala. Kalau misalkan bukan guru menyuruhnya kepada kemaksiatan, maka kita harus menuruti ya. Wala ta'ata lan ora ana ta'at iku maujud lil makhluqi kadue makhluk fi maksiatil khaliq ing dalam maksiat ing Allah zat kang agawe. Wala ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq ya. Kalau misalkan ya, misalkan ini ya, naudzubillah min dzalik, misalkan ada guru ya, menyuruh kepada kemaksiatan, maka kita tidak boleh untuk mengikutinya. Wala ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq.
tidak ada keharusan untuk taat kepada seorang makhluk ketika menyuruhnya atau perintahnya itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونوّر به